Diawali dengan memperlihatkan sebuah rumah tua yang ditinggali oleh dua saudara, ada anak dan kakaknya yang menderita kanker pankreas, sehingga beliau hanya bisa terbaring di atas kasur dan nampaknya yuswanya sudah tidak lama lagi. Won't change anything. Tak lama datanglah seorang pengacara sesuai permintaan kakaknya, di mana sang kakak ingin agar Anna bisa hidup di dunia luar dengan ikut bersama si pengacara yang akan menjaganya. Anna, I'm here to help Conrad get what he wants. Namun karena Anna terlalu siun untuk meninggalkan rumah, dia pun menolak hal tersebut dan tak lama datanglah seorang pengantar makanan langganannya yang sudah terbiasa mengantar makanan ke rumah Anna. Apple cobbler. Sweet. Tart. Tak lama setelah hari itu, sang kakak pun meninggal dunia sehingga sekarang Anna harus tinggal sendirian di rumahnya. Beruntung ada si pengantar makanan yang bisa dijadikan teman ngobrol, namun baru-baru ini dia berencana untuk keluar kerja dan kemungkinan besar tidak akan mengantar makanannya lagi ke rumahnya. Faktanya, selain takut untuk keluar rumah, Anna juga takut dengan orang baru yang belum dikenal, sehingga saat mendengar bahwa si pengantar makanan akan resign, Anna pun memberikannya uang dalam jumlah yang sangat banyak agar bisa terus mengantar makanan ke rumahnya. Namun karena tak ingin acis dari Anna, si pengantar makanan pun menolak semua uang tersebut. Tepat di hari saat pemakaman sang kakak, Anna pun memakai dress hitam kematian sebagai penghormatan terakhir, meskipun tidak bisa menyaksikan langsung saat sang kakak dikebumikan. Namun tiba-tiba muncullah 3 orang pria yang masuk ke rumahnya di mana mereka bermaksud untuk mencuri uang di rumahnya karena menganggap bahwa Anna sedang pergi ke pemakaman. Dan ketika Anna punya kesempatan untuk kabur, dia pun hanya nggak janteng saja di lawang panto, sehingga mereka bertiga akhirnya berhasil menangkap si Anna. Ada si ketua yang berambut pendek, si brewok yang cukup cengos, dan Samsul yang berambut gondrong, di mana mereka bertiga nampak heran kenapa Anna tidak melarikan diri saat ada kesempatan, yang akhirnya menguak fakta tentang siapa Anna sebenarnya. Anna ternyata mengidap semacam gangguan kecemasan yang disebut dengan agorapobia, sebuah gangguan kecemasan yang membuat penderitanya takut berlebihan terhadap ruangan terbuka atau tempat umum, sehingga Anna tidak pernah keluar rumah selama 10 tahun terakhir dan terus still in the house setiap hari sejak kematian ayahnya. Bisa dibayangkan, Anna tidak pernah merasakan ademnya berada di Alfamart, tidak pernah melihat indahnya tumpukan sampah yang mengalir di sungai, tetapi berhasil diuntungkan saat ada aturan tidak boleh keluar rumah karena Anna sudah terbiasa dengan hal itu selama 10 tahun terakhir ini. Apalagi sekarang aturannya diperpanjang. Aduh. Nowhere to go. Saat ditanya mengenai di mana uangnya disimpan, Anna pun terus tutup mulut sehingga saat si ketua dan Samsul pergi ke ruangan lain, si brewok pun kesal kemudian memaksanya keluar dari rumah yang membuat Anna mengalami kejang sampai papang di celana. Doesn't go outside. I was just trying to show her. You gonna be okay? Okay, let's get you back inside. Si ketua pun menyuruh Samsul untuk membersihkannya, sementara dia dan si brewok akan mencari di mana letak uang itu disimpan. Mereka berdua pun masuk ke sebuah basement di mana di situ terdapat 2 kamar pintu yang terkunci, sehingga mereka cukup penasaran dan mencoba untuk mendobraknya. Kembali ke Anna yang dipaksa untuk ganti celana, namun tiba-tiba muncullah si pengantar makanan yang ternyata adalah sahabat dari si Samsul. Faktanya, rencana Samsul dan kawan-kawan ke rumah ini adalah berdasarkan informasi dari si pengantar makanan yang menceritakan tentang tas berisi uang yang sangat banyak, di mana si pengantar makanan sendiri terkejut ketika mengetahui bahwa Samsul CS telah nekat masuk rumah Anna untuk mencuri uang tersebut. Terlepas dari ikut terlibat atau tidaknya, namun Anna sudah menganggap bahwa si pengantar makanan telah bersekongkol dengan mereka bertiga, sehingga Anna dengan cepat lari dan bersembunyi di balik dinding. Can't let her go. Come on. Sementara si ketua dan si brewok sedang mengikat si pengantar makanan, Samsul sendiri ditugaskan untuk mencari Anna, di mana akhirnya kita akan mengetahui bahwa selain Anna mengidap agorapobia, dia juga ternyata nekat membunuh Samsul tanpa memperlihatkan ekspresi penyesalan sedikit pun.
Saat mendengar suara terjatuh, si ketua dan si brewok pun langsung pergi memeriksa dan betapa terkejutnya ketika melihat Samsul sudah tak bernyawa dengan luka tusukan di tepat di lehernya. Dan Anda akan lebih terkejut lagi saat melihat tangga menuju ke lantai atas tiba-tiba menutup dengan sendirinya, yang mana hal itu dilakukan oleh Anna yang mencoba untuk menjebak mereka berdua di sana. Entah rumah tua macam apa yang dilengkapi dengan ruang canggih seperti itu, tapi yang jelas Anna menyimpan suatu rahasia mengerikan di dalam rumahnya tersebut. Sementara si ketua dan si brewok sedang mencari jalan keluar, Anna pun menghampiri si pengantar makanan kemudian mematahkan satu jarinya, lalu membawanya ke tepian basement dan mengurung dia bersama dengan dua orang lainnya. Entah apa yang sedang direncanakan oleh Anna, tapi dia terus memperhatikan mereka bertiga dari layar monitor yang semakin menegaskan bahwa rumah ini bukanlah rumah biasa seperti yang dimiliki orang normal pada umumnya. Karena kaki si pengantar makanan terluka, si ketua pun mencoba mencari kotak P3K di ruangan tertutup yang sekarang sudah bisa dibuka, di mana di situ dia melihat sebuah kamar perempuan yang tidak lazim berada di ruang bawah tanah. Saat akan keluar, Anna pun menguncinya secara otomatis, di mana si brewok mencoba untuk mendobraknya, tetapi saat sudah masuk, ternyata dia salah mendobrak pintu. Terdapat beberapa perkakas dan sebuah tali simpul untuk gantung diri, di mana si brewok melihat sebuah lubang di balik freezer. Namun saat diperiksa, tidak ada apa-apa. Namun tiba-tiba, ya, Anna pun mendagornya dari belakang hingga membuat si brewok ngajongkeng. Namun si brewok ternyata tidak selemah itu, di mana dia kembali bangkit kemudian mencekik Anna dengan sekuat tenaga, tapi seperti pukulan Kenshiro di serial First of North Star yang kalau dia mukul lukanya agak delay sedikit, kepala si brewok pun seketika ngucur yang membuatnya tewas saat itu juga. Tak diduga si pengacara pun datang bertamu malam-malam, sehingga saat Anna menemuinya, si pengantar makanan pun mencoba untuk memeriksa apa yang terjadi, di mana dia menemukan hal yang lebih mengejutkan lagi saat menemukan beberapa kantong mayat yang tersimpan di dalam freezer. Entah mayat siapa itu, tapi saat Anna berhasil mengusir si pengacara, dia pun langsung membawa si pengantar makanan kemudian memasukkannya ke ruangan yang sama dengan si ketua. You'll understand soon. Anna pun duduk sambil menyaksikan mereka berdua dari cermin kaca satu arah, di mana akhirnya terkuak bahwa Anna adalah korban dari pelecehan seksual ayahnya yang seorang pedofil atau penyuka anak di bawah umur. Saat itu sang kakak yang tadi di awal meninggal berhasil membunuh ayah mereka berdua, kemudian mulai melakukan rencana untuk membunuh para pelaku pedofil dengan cara mengurung mereka dan mencoba untuk menyembuhkan kelainannya tersebut. He kills him. Dan ketika tidak kunjung sembuh, Anna dan sang kakak pun akan membunuh mereka dengan cara meracuni makanannya dan menyimpan mayatnya di dalam freezer. Melihat aksi pencurian si ketua CS, Anna pun melihatnya sebagai suatu penyakit yang harus disembuhkan. Dan ketika si ketua ngeyel tidak mau menyesali perbuatannya, Anna pun menyuruh si pengantar makanan untuk mengambil pistol dan membunuh si ketua saat itu juga. No. Karena si pengantar makanan nyalinya terlalu lemah, boro-boro megang senjata, disuap tes saja, dia takut padahal cuma dicolok di bagian lubang hidung. Akhirnya si ketua berhasil mendapatkan pistolnya dan mengancam akan membunuh si pengantar makanan jika dia tidak mau melepaskan mereka berdua. For one man. Sadar bahwa si pengantar makanan tidaklah salah-salah amat dan tidak pantas mati, Anna pun terpaksa membuka pintu keluarnya dan membiarkan mereka berdua lolos begitu saja. Tapi namanya manusia yang cenderung sulit untuk bersyukur, seperti diberi jabatan dan dikasih gaji tinggi tetapi tetap saja korupsi, si ketua pun memutuskan untuk membakar rumah itu demi membalaskan kematian Samsul dan si brewok. Saat Anna menyadarinya, mereka pun terlibat pertarungan tidak seimbang, di mana saat Anna dilempar oleh si ketua, dia pun segera naik ke kamar atas disusul oleh si ketua yang mengejarnya. Untuk memberi pelajaran kepada Anna, si ketua pun berniat untuk memperkosanya seperti yang sudah dilakukan ayahnya di masa lalu. Tapi beruntung muncullah si pengantar makanan yang mencoba mencegahnya, yang sebenarnya tidak terlalu berkontribusi besar dalam adegan ini. Dan pada akhirnya si ketua pun tewas oleh tangan Anna sendiri saat sebuah peluru menembus jantung si ketua yang membuat semua ini berakhir. I forgive you.
Karena dari awal si pengantar makanan tidak pernah jahat, Ana pun membiarkannya pergi untuk melanjutkan hidupnya. Sedangkan Ana sendiri ngahuleng sebentar lalu perlahan berjalan keluar dan akhirnya sembuh dari penyakit agorafobianya. Setelah membakar rumahnya, Ana pun pergi untuk melanjutkan hidup normalnya dan melupakan semua kenangan buruk di rumah tersebut. Namun yang namanya nasib memang sulit untuk ditebak karena seminggu kemudian Ana ditemukan tewas di sebuah tong sampah akibat mengalami pemerkosaan oleh beberapa pemuda berandalan yang ada di kota. Dan salah satunya adalah si pengantar makanan. Loh, tamat ending yang cukup membagongkan.